Ya, selamat pagi anak-anak Ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran hari ini, tanggal 21 Juli 2020 hari Selasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat. Nah, mari anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Ambil sikap kalian yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu biar kita membuka hari ini dengan suasana dan hati yang bersemangat. Ya, oke? Tepuk semangat. Yes. Ya. Kembali lagi ke pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita masih di dalam tema 1. Tema 1, subtema 1. Nah, di dalam subtema 1 kita memasuki pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima itu masih tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, pelajaran kita hari ini yang pertama adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kita melanjutkan ke pelajaran SBDP. Kemudian dilanjutkan dengan matematika. Oke? Semua sudah jelas? Ya. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siswa mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mengetahui alat dan teknik pembuatan patung. Nah, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, pembahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai yang pertama, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat. Nah, apa Bu yang dimaksud kondisi geografis itu? Oke, kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan aspek geografis. Mengerti anak-anak? Ya. Kemudian, di mana letak astronomis Asia Tenggara? Ya, letak astronomis Asia Tenggara yaitu pada 28 derajat lintang utara
sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jelas anak-anak Ibu? Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai iklim. Karena Indonesia tepat berada di garis lintang yang dilalui oleh garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis, khususnya Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, iklim tropis itu menyebabkan wilayah Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Jelas anak-anak? Ibu ulangi ya. Iklim tropis menyebabkan wilayah Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Ya. Nah, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut yang luas. Berdasarkan letak geografisnya tadi, Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Nah, sekarang perhatikan. Ini Ibu memberikan peta wilayah ASEAN yang pada pertemuan minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Ibu Jenny tentang ASEAN. Nah, ini yang Ibu jelaskan tentang batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Perhatikan baik-baik peta yang Ibu berikan ini. Oke? Ya. Batas wilayah ASEAN sebelah utara. Sebelah utara ya anak-anak. Oke. Wilayah ASEAN sebelah utara berbatasan dengan dataran Cina. Ya, perhatikan kursor Ibu ya. Sebelah utara wilayah ASEAN berbatasan dengan dataran Cina. Oke. Kemudian sebelah selatan wilayah ASEAN itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia dan Timor Leste. Timor Leste. Oke? Ya. Kemudian perhatikan Ibu, kursor Ibu mengarah di sebelah bagian barat. Wilayah ASEAN itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan India. India berbeda dengan Hindia. Oke? Ya. Kemudian Ibu lanjutkan batas wilayah ASEAN sebelah timur. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Maaf ya, ini Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Jelas? Ya. Oke.
Nah, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kalian juga boleh mengambil atlas untuk memperhatikan wilayah di negara Asia Tenggara. Oke? Ya. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Jelas anak-anak Ibu? Nah, kalian perhatikan, di negara Singapura apa yang menjadi ciri khasnya? Ada yang tahu di antara kalian? Oke, bagus. Di negara Singapura yang terkenal adalah lambang patung Marlion. Nah, Ibu yakin di antara kalian pasti sudah ada yang pernah pergi ke negara Singapura. Dan pasti kalian tidak lupa menyempatkan diri untuk berkunjung ke patung Marlion. Nah, patung Marlion, patung itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, dengan hal itu kita juga akan mempelajari pelajaran SBDP tentang patung. Nah, patung adalah karya seni rupa 3 dimensi. Adapun hal-hal atau alat-alat yang digunakan untuk membuat patung itu adalah yang pertama adalah pahat. Apa itu pahat? Ya, pahat adalah alat yang terbuat dari logam yang memiliki mata pisau di bagian ujungnya. Nah, kalau kalian ingin tahu gambarnya seperti ini anak-anak. Oke? Ya, mungkin di antara kalian di rumah ada yang namanya pahat. Nah, alat yang kedua itu adalah palu. Mungkin hampir sebagian besar di rumah kalian ada palu. Alat pelengkap pahat itu adalah palu. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah butsir. Butsir adalah alat berupa kayu dengan ujung berupa lengkungan kawat atau mata pisau kecil yang digunakan untuk mengukir bahan lunak. Jadi butsir itu hanya digunakan untuk bahan lunak, bahan untuk membuat patung yang terbuat dari bahan lunak. Bu, bentuknya seperti apa? Coba perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ini adalah macam-macam alat butsir. Jelas? Ya, oke. Kemudian alat berikutnya adalah tang. Apa sih Bu itu tang? Ya, tang adalah
alat yang digunakan untuk membengkokkan, mengencangkan, dan memotong kawat. Bentuknya seperti apa, Bu? Nah, perhatikan Ibu. Pasti Ibu yakin hampir sebagian besar kalian sudah tahu bentuk tang seperti berikut ini. Jelas? Ya. Kemudian alat berikutnya adalah sendok adonan. Sendok adonan ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Gambarnya seperti apa? Nah, perhatikan Ibu. Oh, itu ya Bu, sendok adonan. Saya sepertinya Mama membuat kue seperti menggunakan sendok adonan. Boleh, itu juga bisa digunakan. Ini contoh gambar sendok adonan. Jelas anak-anak? Ya. Kemudian alat berikutnya yang digunakan untuk membuat patung adalah meja putar. Meja putar merupakan meja yang dapat diputar. Gunanya atau fungsinya untuk memudahkan si pembuat patung dalam membuat patung dari berbagai arah. Jelas? Gambarnya seperti ini. Oke? Ya. Kemudian alat berikutnya yang kita gunakan dalam membuat patung adalah cetakan. Cetakan adalah alat yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak. Gambarnya seperti apa, Bu? Nah, ini. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh alat cetakan yang digunakan, tapi Ibu hanya memberi satu contoh ya. Kalian bisa mencari atau melihat berbagai macam alat yang lainnya. Jelas anak-anak Ibu? Nah, kemudian ada beberapa teknik dalam membuat patung. Teknik yang pertama adalah yaitu teknik yang dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menekan alat pahat sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik yang digunakan pada saat membuat patung dari bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat. Kemudian yang ketiga adalah teknik cetak. Teknik cetak ada dua macam, yaitu teknik cetak dan teknik cetak tuang. Teknik cetak adalah memasukkan bahan lunak atau sedang ke dalam cetakan. Kemudian yang kedua, teknik cetak tuang atau cor, yaitu teknik membuat patung dengan cara mencairkan bahan kemudian menuangkan ke dalam cetakan. Teknik selanjutnya apa? Ya, oke. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara merangkai dan menyambung bahan berupa logam atau besi dengan cara menyusunnya secara bagus. Nah,
Kemudian teknik yang kelima adalah teknik merangkai. Teknik merangkai adalah teknik membuat patung dengan cara merangkai bermacam-macam bahan. Oke, jelas anak-anak Ibu? Ya, itu tadi ada 2 mata pelajaran yang sudah kita pelajari dan Ibu sudah jelaskan. Nanti kalau kalian belum jelas, kalian bisa membaca dan mencatat catatan yang Ibu berikan melalui catatan di aplikasi PDF. Nah, ada tugas mandiri untuk kalian. Tugas yang pertama adalah tugas mata pelajaran IPS, yaitu kalian mendapat tugas yaitu membuat 10 bendera negara-negara ASEAN. Kalian kerjakan di buku gambar. Ini Ibu hanya memberi contoh. Ini tugas kreativitas kalian, ya. Tugas kreativitas kalian boleh di tengahnya ada lambang ASEAN. Karena apa? Karena minggu yang lalu kita sudah mempelajari lambang-lambang ASEAN. Kemudian kalian gambarkan 10 bendera negara ASEAN. Kalian warnai sesuai dengan benderanya. Kemudian di bawahnya beri nama negaranya. Ya, beri nama negaranya. Contoh yang ada Ibu kasih tunjuk ini. Ini hanya contoh kreativitas yang pertama. Jelas anak-anak Ibu? Oke, contoh misalnya ini Indonesia, Bu. Di atas bendera, warna bendera Indonesia adalah merah dan putih. Begitu selanjutnya. Jelas? Tugas kreativitas IPS ini kalian kerjakan di buku gambar, kemudian kalian kirimkan di foto, kemudian kirimkan ke ibu guru atau bapak guru wali kelas kalian masing-masing. Jelas anak-anak Ibu? Ya, oke. Itu tugas mandiri untuk pelajaran IPS. Ini juga contoh kedua ya. Seandainya kamu, Bu, boleh nggak Bu, saya tidak menggunakan lambang negara ASEAN. Boleh, ini hanya contoh-contoh yang Ibu berikan ke kalian. Tetapi seandainya kalian kreatif, karena anak-anak sekarang itu lebih kreatif dari ibu guru atau pak gurunya. Kalian boleh memberikan gambar kreativitas yang lain dengan catatan warna benderanya tidak boleh dikreativitaskan. Tetap seperti warna bendera asli negara-negara di negara ASEAN. Oke? Jelas? Ya. Kemudian tugas mandiri yang kedua yaitu mata pelajaran SPDP. Ibu akan memberi contoh cara kita membuat patung. Kamu siapkan plastisin. Boleh pakai plastisin bekas yang ada di rumah kalian. Ini Ibu sudah berikan, Ibu juga sudah menyiapkan plastisin ya, seperti ini. Ibu yakin di rumah kalian juga pasti ada plastisin. Tidak memerlukan banyak bahan. Hanya plastisin saja. Ya. Kalian boleh membuat kura-kura. Kalian boleh membuat buaya. Bu, boleh nggak saya membuat vas bunga? Boleh. Bu, boleh nggak saya membuat patung Doraemon? Boleh. Itu adalah kreativitas kalian. Nah,
Ini Ibu beri contoh cara membuat kura-kura, ya. Nah, contoh Ibu sudah menyiapkan plastisinya, kemudian kalian bentuk. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena Ibu sudah menyiapkan ya. Nah, kalian bisa bentuk sesuai kemauan kalian, sekreatif kalian. Jelas anak-anak Ibu? Ada pertanyaan? Nah, nanti tugas-tugas yang sudah Ibu berikan ini, kalian foto, baik tadi pelajaran IPS, kalian foto pelajaran SPDP ini, hasilnya kalian foto, kemudian kirimkan ke Ibu. Atau maaf, ke guru wali kelas kalian, ke Bapak wali kelas kalian. Oke? Nah, jelas anak-anak Ibu, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang IPS dan SPDP. Kalau SPDP seperti ini ya. Nah, kalau pelajaran IPS kalian boleh kerjakan seperti ini. Contoh Ibu juga sudah membuat nih. Ibu juga sudah membuat nih. Contoh hasilnya seperti ini. Ini kreativitas Ibu nih. Ada di tengahnya Ibu buat lambang ASEAN. Atau kalau kalian, Bu saya mau kreativitas yang lain, boleh. Nah, di buku gambar kalian, kemudian kalian kirim ke Ibu. Jelas anak-anak Ibu? Ya, itu tugas kalian hari ini. Tetapi nanti Ibu juga akan kirim catatannya melalui PDF. Nah, tugas kalian juga kalian mencatat pelajaran kita hari ini. Kemudian kalian foto seperti biasa, kalian foto catatan itu, hasil catatannya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Mengapa sih Bu harus tulisan tegak bersambung? Ya, karena kalian belajar dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kalian tetap semangat. Biar tulisan kalian rapi, tidak usah terburu-buru. Ya, tetap Bapak Ibu guru tunggu. Nah, oke anak-anak Ibu? Ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu berpesan yang pertama, seandainya kalian belum jelas apa yang Ibu sampaikan hari ini, kalian boleh bertanya ke Bapak Ibu wali kelas kalian. Kemudian yang kedua, tugas sudah Ibu berikan. Sama, tugas dari kelas 6A sampai kelas 6E. Kemudian untuk catatan, kalian catat di buku catatan masing-masing pelajaran hari ini, yaitu IPS, SPDP, dan nanti matematika ada juga. Kemudian yang ketiga, tugas kreativitas mandiri untuk IPS dan SPDP kalian kerjakan. Untuk IPS kerjakan di buku gambar, kemudian difoto, kirim ke Ibu guru atau Pak guru wali kelas. Kemudian tugas SPDP hasilnya kalian foto, kemudian kalian kirimkan juga hasil fotonya ke Bapak Ibu wali kelas. Ya, mari kita ambil sikap untuk berdoa seperti kita belajar di sekolah. Ambil sikap yang baik, kita akan doakan doa Salam Maria. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu, terima kasih sekali atas perhatian kalian, dan pelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, makan yang teratur. Oke? Nah, selamat siang, sampai jumpa. Tuhan memberkati kalian. Dah.